tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Muhammad Usman, STMKOM. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Analisis Faktor Hasil Produksi Kelapa Sawit. Baik, di sini yang pertama-tama saya akan apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama-tama, latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua ada data dan metodologi. Yang ketiga hasil model regresi. Yang keempat validasi dan signifikansi. Yang kelima perbandingan dan kesimpulan. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan strategis bagi perekonomian masyarakat, khususnya petani dan kelompok tani koperasi. Namun, produktivitasnya berfluktuasi dari bulan ke bulan, dipengaruhi curah hujan, pemupukan, dan tenaga kerja. Laporan ini mereplikasi metodologi jurnal Ramadhani DKK 2022 pada dataset produksi kelapa sawit 2016 sampai 2021, mulai dari uji asumsi klasik, pembentukan model regresi, validasi, hingga signifikansi, curah hujan mm per bulan, pupuk kilo per bulan, pekerja orang per bulan. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama-tama, bagaimana pola data curah hujan, pupuk, dan pekerja terhadap hasil produksi. Apakah residual model memenuhi asumsi klasik? Bagaimana bentuk persamaan regresi X1, X2, X3 terhadap Y? Seberapa besar kontribusi R2 variabel bebas terhadap Y? Yang kelima, apakah pengaruhnya signifikan secara parsial dan simultan? Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama-tama mendeskripsikan data hasil produksi dan variabel penentunya. Yang kedua, menguji asumsi klasik model regresi. Yang ketiga, membentuk persamaan regresi linear berganda. Yang keempat, mengukur kontribusi via R2, MAD, dan MAP. Yang kelima, menguji signifikansi parsial T dan simultan F. Deskripsi dataset kelapa sawit. Data bulanan Januari 2016 sampai Desember 2021, 72 bulan, 71 observasi valid. Data Desember 2016 tidak tersedia. 71 observasi bulanan valid, 6 kolom data. 2016 sampai 2021 rentang waktu data. Variabel curah hujan X1 peran variabel bebas satuan mm. Variabel pupuk X2 peran variabel bebas satuan kilogram. Variabel pekerja X3 peran variabel bebas satuan orang. Variabel hasil produksi Y peran variabel tidak bebas satuan kilogram. Nah, di sini ada pola hasil produksi 2016 sampai 2021. Hasil produksi kelapa sawit bulanan 2016 sampai 2021. Februari 2021 outlier 613.495 kg. Temuan kunci pola umum stabil di kisaran 270.000 sampai 310.000 kg per bulan. Satu lonjakan tajam Februari 2016 613.495 kg. Titik ini diduga outlier memengaruhi hasil uji normalitas berikut. Nah, di sini terdapat alur analisis regresi linear berganda. Yang pertama-tama muat data, yang kedua model OLS, yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat persamaan regresi, yang kelima validasi model, yang
keenam uji F dan uji T. Setiap tahap mengikuti metodologi jurnal referensi. Dijalankan ulang secara mandiri menggunakan Python pada dataset tugas ini. Nah, di sini ada persamaan regresi linear berganda. A sama dengan 78.674,373 konstanta estimasi murni matematis, tidak merepresentasikan kondisi nyata. B1 sama dengan min 268,30 X1, curah hujan berhubungan negatif dengan hasil produksi, tidak signifikan. B2 109,11 X2, pupuk setiap lebih 1 kg pupuk, produksi naik kurang lebih 109,11 kg. B3 6.671,10 X3, pekerja setiap lebih 1 orang, produksi naik kurang lebih 6.671,10 kg. Hasil uji asumsi klasik di sini perlu dicermati hasil normalitas residual, lalu terpenuhi multikolonialitas, yang terpenuhi heteroskedastisitas, terpenuhi autokorelasi. Nah, lanjut residual tidak normal disebabkan oleh outlier bulan Februari 2021, produksi 2 kali rata-rata. Hal ini menjadi catatan penting sebelum menarik kesimpulan akhir. Seberapa baik model ini? 27,3% R-square. Variabel bebas menjelaskan 27,3% variabel hasil produksi, 3,95% MAPE. Rata-rata kesalahan prediksi sangat kecil, kurang lebih 13.523 kg mat. Rata-rata simpangan absolut prediksi terhadap aktual. Dibandingkan jurnal referensi, daya jelas model ini lebih rendah, namun akurasi prediksi justru lebih baik. Kemungkinan dipengaruhi outlier Februari 2021. Uji F simultan dan uji T parsial. Nah, di sini berbeda dari jurnal referensi. Pada dataset ini pengaruh curah hujan belum cukup kuat secara statistik untuk disimpulkan signifikan. Laporan ini adalah perbandingan laporan dan jurnal referensi. Lanjut, di sini adalah kode analisis faktor hasil produksi kelapa sawit menggunakan regresi linear berganda. Variabel bebas F, curah hujan mm, pupuk kilogram pekerja orang. Variabel tidak bebas Y, hasil produksi kilogram. Nah, yang pertama-tama di sini import library, mengimpor semua pustaka Python yang dibutuhkan sepanjang notebook ini. Lalu di sini membaca yang kedua ada membaca dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset kelapa sawit berisi data bulanan periode Januari 2016 sampai Desember 2021. Curah hujan X1, pupuk X2, pekerja X3, dan hasil produksi Y. Lalu di sini ada gambar grafik hasil produksi kelapa sawit, melihat pola naik turun hasil produksi sepanjang periode 2016 sampai 2021 sebelum membangun model regresi. Nah, di sini ada gambarnya.
Yang keempat, membangun model regresi linear berganda. Lalu di sini setelah itu uji normalitas residual Kolmogorov-Smirnov. Uji ini untuk mengetahui apakah nilai residual model berdistribusi normal atau tidak. Yang keenam di sini ada uji multikolonialitas FIV dan toleransi. Berfungsi untuk mengetahui apakah terjadi hubungan linear yang kuat antar variabel bebas. Setelah itu uji heteroskedastisitas. Dilihat dari pola sebaran titik pada scatter plot antara nilai prediksi, predik, dan residual. Jika titik menyebar acak tanpa pola tertentu di sekitar garis nol, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini ada perbandingannya. Lalu yang kedelapan, uji autokorelasi Darwin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar residual pada model regresi. Nah, di sini ada uji validasi model, lalu uji signifikansi. Nah, di sini ada juga tabel nilai aktual, prediksi, dan lalu yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada dataset hasil produksi kelapa sawit periode 2016 sampai 2021, 71 observasi, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh Y dan A B1X1, B2X2, B3X3 dengan nilai koefisien sesuai output pada bagian 4. Yang kedua, hasil uji normalitas menunjukkan residual tidak berdistribusi normal dipengaruhi oleh adanya data outlier pada salah satu bulan pengamatan. Yang ketiga, hasil uji multikolonialitas menunjukkan tidak terdapat multikolonialitas antar variabel bebas. Yang keempat, hasil uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi perlu dibaca dari grafik dan nilai Darwin-Watson pada bagian 7 dan 8. Yang kelima, nilai R-score menunjukkan besar kontribusi variabel bebas terhadap hasil produksi, sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Yang keenam, hasil uji F menunjukkan signifikan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama, dan uji T menunjukkan signifikansi masing-masing variabel secara parsial. Yang terakhir di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan utama, pupuk dan pekerja terbukti berpengaruh signifikan, parsial dan simultan. Curah hujan belum signifikan secara parsial pada dataset ini. Tidak ditemukan multikolinialitas maupun autokorelasi. Residual tidak normal dipengaruhi outlier Februari 2021. Saran penelitian lanjutan, melakukan analisis sensitivitas dengan dan tanpa data outlier. Yang kedua, uji formal heteroskedastisitas. Yang ketiga, tambahkan variabel lain, usia tanaman, luas lahan, dan sebagai berikut. Yang keempat, pertimbangkan model robust terhadap outlier. Demikian presentasi
Informasi yang dapat saya sampaikan mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi kelapa sawit menggunakan metode regresi linear berganda. Semoga hasil analisis telah dipaparkan dapat menambahkan pemahaman mengetahui penerapan metode regresi linear berganda dalam menganalisis data. Terima kasih atas perhatian Bapak Muhammad Usman, STFKOM, selaku dosen pengampu, serta teman yang telah menyaksikan presentasi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.